polisi itu banyak ngejagain lintasan-lintasan tempat orang untuk apa sih namanya, pulang kampung ya, pulang kampung. Dan bapak polisi itu kan banyak yang Natalan juga. Jadi mulailah karena ada laporan polisi baru itu di awal tahun. Nah besok gue akan kasih tahu kalian pantengin ya. Karena besok gue akan memberitahu siapa yang sudah jadi tersangka. Kalian lihat IG gue sama TikTok gue. Gue akan mengumumkan salah satu musuh gue yang sudah ditetapkan jadi tersangka juga. Jadi ada 2 nih, ya, satu Kang Semir, satu lagi ada, nanti kalian akan tahu besok. Kalau sekarang gue mau istirahat dulu. Besok akan gue kasih tahu siapa yang sudah jadi tersangka. Dan pastinya akan dipenjara. Yang udah guys, kalau orang bermasalah sama gue, terus gue udah ngelaporin orang ke polisi, tidak akan gue biarin hidupnya tenang. Pasti dipenjara. Coba sebut siapa yang gue laporin polisi tapi nggak masuk penjara. Kalau si Kang Semir itu kan masih proses ya, itu masih proses. Karena minggu lalu dia mengajukan 3 saksi, keluarga Mas Supilami, keluarga Kera yang ada di London perkampungan, ya kan, itu sudah selesai. Ya, sekarang mereka lagi gelar perkara. Insya Allah awal tahun 2025 kalian dengar sendiri nanti. Nah, satu lagi besok akan gue umumkan siapa orang yang akan jadi tersangka dan pastinya akan dipenjara. Dia udah pernah dipenjara kasus gue juga, tapi dia nggak belajar. Ya udah kita penjarain lagi. Itu nggak bisa guys. Kita tuh ngelapor ke polisi itu semua ada SOP-nya. Kita harus ikutin peraturan. Ini aja sesuai SOP aja. Si Rasman Kodok Buduk aja bilangnya kecepatan. Padahal menurut kalian ini kasus kelamaan, ya kan? Itu padahal udah sesuai SOP. Gitu. Nggak bisa guys. Ini negara bukan negara. Pertama, ini negara bukan negara saya. Ya, jadi saya nggak bisa atur-atur orang. Kalau saya udah ngelaporin ke polisi, itu pasti serius. Belum pernah yang udah saya laporin ke polisi itu bebas. Belum pernah. Sarul Walia Isazega aja pernah saya penjarain 4 bulan. 4 bulan. Kalian bisa lihat di Google. 4 bulan dia mendekam di penjara. Kasus menghina anak saya. Nah, itu akan masuk penjara lagi dia secepatnya. Udah tenang guys. Kalian gak usah repot nungguin kasus saya. Pertama, kalian jalanin aja hidup kalian semestinya. Gak usah nungguin kasus saya. Intinya yang tadi saya bilang, siapapun yang sudah saya laporkan ke pihak kepolisian pasti akan dipenjara. Sama satu lagi, saya juga ada ngelaporin si Rasman Kodok Buduk berserta keluarga Kang Semir ke Polda. Itu juga udah jalan, mulai pemanggilan saksi-saksi. Ya, sudah mulai pemanggilan dari pihak rumah sakit. Masalahnya apa kak? Masalahnya yang dia menyebarkan bukti USG. Semua itu berjalan guys, gak ada yang gak jalan. Nah, nanti si Arif Panda ya, dia pun akan dilaporkan awal tahun baru 2025. Percaya, karena kalau ngelaporin dia sekarang percuma. Polisi sibuk ngurusin rakyat karena mau pergantian tahun. Pasti banyak orang yang pulang pergi pakai bus kan. Nah, kalian bilang aja tuh, kan katanya si babunya si Rahma Sasaukia Ular Family and the Gang lagi live. Kalian ketik ke sana, bilang awal tahun 2025 dia akan dilaporkan. Wah keren. Yang laporin ada 3 orang, termasuk saya. Itu bilang sana. Kan saya udah bilang kalau ngadepin saya itu harus punya taktik. Saya itu orangnya suka mancing. Kalau pancingan saya kemakan,
Ya saya laporin ke polisi lah, urusannya gampang kan. Untuk apa ada kepolisian di Republik Indonesia kalau kita tidak mengadu? Bener nggak? Makanya kenapa sekarang saya malas banget ngeladenin. Pertama, ngeladenin keluarga orang gila, manipulatif semua begitu, sebabu-babunya manipulatif semua. Terus ngomongnya udah ngalur ngindur, nggak on the track, nggak straightforward ke masalah yang sedang dibahas. Bilang A, B, C, D, dia aja baru ketemu saya baru 3 kali. Bagaimana dia bisa mengenal hidup saya, sedangkan orang-orang terdekat saya aja nggak seperti itu. Logika, orang baru ketemu 3 kali, terus dia menganggap dia mengenal diri saya dengan baik, kalah teman-teman saya yang udah puluhan tahun kenal sama saya. Bener nggak? Kita pakai logika aja. Pokoknya apapun yang keluar dari omongan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Nggak bisa guys, kita main sosial media, berantem di sosial media, tapi nggak mempertanggungjawabkan apa yang sudah diomongin, dikeluarkan dari mulut botinya. Nggak bisa, harus dipertanggungjawabkan. Stella Saukia, Ular Family and the Gang alias Rahma, itu juga penistaan agama yang pakai travel umrohnya tidak berizin pun jalan kasusnya di Polres Jakarta Selatan. Jadi jangan kalian beranggapan nggak ada yang jalan, semua jalan. Tahu-taunya Jedang ditetapkan jadi tersangka, Mira Hayati kan sudah ditetapkan jadi tersangka, tapi kan itu urusannya Polda Makassar. Kenapa tidak ditahan sampai sekarang? Kalian bertanyalah ke Polda Makassar. Gitu. Kapan endingnya? Gak usah nungguin. Tidak usah nungguin. Dulu aja gue menjarain Waria Isazega aja makan waktu 1 tahun 6 bulan. Gue penjarain 4 bulan. Gue waktu menjarain Indra Tarigan aja makan waktu hampir 1 tahun, tapi gue berhasil memenjarakan dia 1 tahun 2 bulan. Gak ada yang sebentar guys kalau udah masuk ke ranah kepolisian, karena polisi juga gak semerta-merta bisa menetapkan orang jadi tersangka kalau barang buktinya tidak lengkap. Paham ya? Gitu, gak ada kita ngelapor. Gak ada kita ngelapor 1 minggu kemudian orang itu dipenjara, nggak ada. Kecuali mereka orang itu membonsai, orang itu BD, orang itu terorisme, baru. Nggak ada. Semua itu butuh waktu. Kalau kalian nggak sabar, ya itu derita kalian. Nggak ada yang nyuruh nunggu, nggak ada yang nyuruh mantengin. Nggak ada. Bener nggak? Bener nggak? Ada nggak gue suruh tungguin gitu? Nggak ada kan? Kayak gue bikin story pakai lemon, terus ada yang ngikut-ngikutin pakai nanas lah, pakai kentang lah, pakai inilah. Nggak kreatif. Itu namanya ngejeplak. Nah, susah. Musuh-musuh gue ini babu semua, soalnya babu sama orang penipu, takut miskin. Nah, itu Stella Saukia and the Gang. Namanya bukan Stella Saukia guys, namanya itu Rahma. Rahma, kalian lihat aja di konten-konten dia yang dulu-dulu, namanya itu Rahma. Stella Saukia tuh nama anaknya. Sosial media ini jahat guys kalau mau dipakai untuk kejahatan. Tapi kalau untuk dipakai untuk kebaikan, baik juga. Tergantung individualnya. Besok saya